Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Telah kita lalui tentang hakikat ilmu dan juga dalil-dalil tentang wajibnya kita menuntut ilmu din karena itu kebutuhan kita, dan juga dari telah disinggung beberapa hal tentang keutamaan yaitu menuntut ilmu din. Bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu din, orang itu akan menjadi tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu pula sesama kaum muslimin. Yang tawadhu maknanya merendahkan diri. Tawadhu kita kepada Allah taala melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Tawadhu kita sama kaum muslimin tidak merasa diri kita itu lebih ilmunya, dan tidak merasa orang lain itu butuh dengan kita. Karena Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Subhanallah, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tawadhu'nya orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat. Satu contoh, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga musuh para nabinya dan juga para sahabatnya. Ketika datang mengajak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu loh sahabatmu berbuat syirik. Jadi orang Yahudi mengerti syirik, tapi mereka berbuat syirik. Apa katanya? Bahwasanya sahabatmu adalah orang yang berbuat syirik karena apabila bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan mengatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan yang dikehendaki engkau wahai Nabi. Rasulullah SAW tidak marah kepada orang Yahudi walaupun itu musuh, tapi karena itu kalimat yang benar diterimanya oleh beliau, dan dinasihati sahabatnya, besok kalau kamu bersumpah maka katakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, dan kau katakanlah masya Allah wahdah, katakanlah ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala, atau masya Allah summa syi'ta, katakanlah ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala kemudian kamu kehendaki. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menerima kebenaran dari mana datangnya. Apabila itu hak maka diterima, sekalipun itu dari musuh. Karena ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk nikmat ilmu. Nikmat ilmu ini bagi pemiliknya atau pemeluknya atau pencarinya tidak mungkin akan bisa dirasakan oleh orang lain, kecuali orang lain itu menuntut ilmu yang sama. Jadi salah satu jamaah kita bercerita, saat alhamdulillah nikmat ilmu ini, ya, kami bisa merasakan, kami bisa membandingkan nikmatnya setelah mendapatkan ilmu dengan sebelumnya. Jadi ilmu itu melapangkan jiwa, ya, memadamkan hati, melapangkan jiwa, dan juga yaitu kita rasakan nikmatnya. Dan nikmat ilmu ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain, maknanya tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Berbeda dengan nikmat makanan. Orang miskin tidak punya makanan yang enak, diundang oleh orang kaya bisa merasakan nikmatnya makanan. Tapi ilmu yang merasakan hanya yang punya ilmu. Tentunya kalau ilmu itu diamalkan. Karena ilmu apabila tidak diamalkan tidak ada artinya. Karena amal itu buahnya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandeng illal ladzina amanu wa amilis shalihat. Kecuali orang beriman, maknanya orang berilmu. Karena beriman karena iman dan hanya setelah ilmu. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh.
Ini nikmatnya ilmu. Karena ilmu itu hanya diperoleh al-ilmu bit-ta'allum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Orang yang tidak belajar tidak bisa menuntut ilmu. Al-ilmu bit-ta'allum. Berbeda dengan harta, bisa dicuri, bisa dipinjam, bisa dijual belikan, bisa dirampok. Tapi kalau ilmu tidak bisa dijual, ilmu tidak bisa dipinjam, ilmu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ini nikmatnya ilmu berbeda dengan nikmatnya urusan dunia. Makanya Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat nomor 58. Qul bifadlillah, katakanlah dengan fadlullah. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah ilmu din, amal saleh. Wa birahmatihi, dan rahmatnya. Fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira hati, hendaknya senang. Karena apa? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena ilmu itu lebih baik daripada mereka mengumpulkan harta. Karena kalau kita punya ilmu, kita mengambil ilmu 1 jam, 2 jam, tidak perlu gudang untuk menyimpan ilmu. Karena ilmu itu disimpan di sini. 2 jam, 3 jam, 4 jam kita bisa. Dan ilmu itu akan memimpin kita, akan menunjukkan kita, akan mengingatkan kita. Ini halal, ini haram. Berbeda dengan harta. Ya, bahwa orang memiliki harta yang banyak, dia harus menjaga harta itu. Sebagaimana keterangan para ulama sunnah seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kalau ilmu, kita dijaga oleh ilmu itu. Kalau harta, kita harus menjaganya. Bahkan berapa banyak orang yang hancur kehidupannya karena terlalu banyak urusan harta, tidak ada ilmu dan imannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsatad dunya." Wahai sahabatku, wallahi demi Allah, mal faqra akhsha 'alaikum. Tidaklah kemiskinan yang aku takuti menimpa kepada dirimu. Pada saat itu para sahabat sedang dipersilakan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil harta-harta yang waktu itu telah dibawanya oleh sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Semuanya disuruh mengambil oleh beliau. Tapi dinasihati, wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Demi Allah, saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin. Walakin akhsha 'alaikum an tubsatad dunya. Tetapi saya khawatir kalau kalian semuanya itu ditimpa harta yang banyak. Fatanafasu kama tanafasu, maka kamu akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana umat dahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum kama halakathum, maka perlombaan ambisi urusan dunia akan menghancurkan agamamu sebagaimana orang dulu hancur disebabkan karena perlombaan masalah urusan dunia. Tetapi kalau kita berlomba-lomba menuntut ilmu, bertambah baiknya diri kita. Dengan syarat apabila kita berlomba-lomba menuntut ilmu itu memang liwajhillah, karena Allah Ta'ala, karena kita ingin tahu dan karena ingin mengamalkan, bahkan juga karena ingin mendakwakan. Ini di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i. Ilmu itu tidak akan dicuri dan tidak akan dirampok, juga di mana saja ilmu itu akan kita bawa. Selanjutnya pula, di antara keutamaan ilmu ini, maka menuntut ilmu syar'i jalan menuju ke surga. Yang orang mau mencari surga, maka pintu atau jalan yang harus ditempuh adalah ilmu. Kemudian baru beramal soleh. Dia mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh, dia berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu din,
maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Ya, jadi menuntut ilmu din berarti kita menuju jalan ke surga. Dan menuntut ilmu din untuk diamalkan mendapatkan surganya. Karena Allah mengatakan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, wa tilkal jannah, surga itu uristumuha, akan kamu warisi. Bima kuntum ta'malun, di antaranya sebab kalian beramal. Yang dimaksudkan amal adalah amal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang bermajlis menuntut ilmu syar'i akan didoakan oleh makhluk yang tidak berdosa. Didoakan oleh malaikat. Ini keutamaan kita menuntut ilmu syar'i. Didoakan oleh malaikat, didoakan pula oleh makhluk yang lain yang tidak berdosa. Sebagaimana hadis yang sahih, wa innal malaikata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu menundukkan, meletakkan sayapnya ridha, senang untuk melindungi orang-orang penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya penuntut ilmu din ini akan dimintakan ampun oleh penduduk yang ada di langit dan penduduk di bumi. Subhanallah, keutamaan orang menuntut ilmu sana. Padahal banyak orang minta didoakan oleh orang lain. Padahal orang yang diminta doa, dia sendiri butuh berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, walaupun kita boleh, tapi kalau kita minta didoakan oleh orang 100 minta didoakan, kapan kita sempat untuk mendoakan? Makanya paling baiknya itu orang itu berdoa sendiri-sendiri. Berdoa sendiri. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Tapi orang menuntut ilmu didoakan oleh penduduk semua yang ada di langit dan di bumi. Wal khaytanu fi jawfil ma, bahkan ikan yang ada di kolam, ikan yang ada di sungai, ikan yang ada di laut, semua mendoakannya. Bahkan juga ikan yang ada di akuarium. Karena keumuman ayat, keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan juga di akhirat. Termasuk tadi orang yang menuntut ilmu din dan beramal ini, dia orang yang paling menjauhi kemaksiatan. Ya. Orang yang paling menjauhi kemaksiatan, karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatah ayat nomor 28. Allah mengatakan innama yakhshallah, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut melanggar hukumnya, takut mengerjakan yang haram, takut meninggalkan yang wajib dan juga yang sunnah, takut berbuat zalim kepada orang, takut menganiaya kepada orang. Karena apa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, yaitu al-ulama, orang-orang yang berilmu. Makanya kalau penduduk masyarakat ini menuntut ilmu dan mau mengamalkan ilmu, akan aman. Kenapa? Orang tidak mau mencuri karena diawasi oleh Allah Ta'ala. Ketika berdagang dia tidak akan mengurangi timbangan karena merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ketika dia menjadi seorang ustaz tidak mungkin datang terlambat dan pulang duluan karena merasa muraqabatullah, karena merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah selalu mengintai kamu. Ketika kita menjadi pegawai tidak akan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Subhanallah ya Allah, keutamaan ilmu, keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu, menjadi orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita hendaknya yaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Selanjutnya pula, orang yang memiliki ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah.
Orang menuntut ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Karena orang menuntut ilmu, insya Allah dia akan mengamalkan dan insya Allah akan disampaikan kepada yang lain. Berbeda dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah belum tentu dia menuntut ilmu. Berapa banyak orang Nasrani beribadah tapi Allah mengatakan ad-dhalin, tersesat karena tanpa ilmu. Tapi orang berilmu insya Allah kalau dia ikhlas menuntut ilmu itu untuk diamalkan, maka dia lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah untuk dirinya sendiri, ya, sedangkan orang berilmu untuk dirinya, keluarganya pun juga untuk masyarakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi. Sesungguhnya kelebihan, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadril qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaannya bulan yang satu itu mengalahkan semua sinarnya bintang. Makanya kalau dalam satu negeri, dalam satu masyarakat, di dalam satu rumah tangga tidak ada orang punya ilmu, hancur. Karena orang punya ilmu ini adalah menyinari umat. Oleh karena itu orang punya ilmu pekerjaannya menyampaikan yang hak, menegur kemungkaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifat orang mukmin, hendaknya orang berilmu, hendaknya orang berdakwah. Selain orang berilmu tidak boleh berdakwah. Orang berdakwah tidak boleh kecuali dengan ilmu dia. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, mereka menjadi penolong satu sama lain dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perintah Allah taala dan Rasulnya yang sampai kepada kita dengan hadis yang sahih pasti manfaat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran yang diingkari oleh Allah taala dan yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan orang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu itu menjadi penerang umat. Makanya beliau mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu bainal ibad. Sesungguhnya Allah taala tidak mencabut ilmu itu begitu saja. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan meninggal dunianya ulama, dengan perginya ulama. Fa idza lam yabqa aw lam yubqi minhu syai'an. Jika tidak ada satu pun orang yang alim, wa illam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengambil pemimpin orang yang bodoh, maknanya orang yang tidak tahu. Fa idza su'ilu an syai'in, jika orang bodoh ini ditanya tentang sesuatu, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Jika berfatwa tanpa ilmu, apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu, maka tersesat dan juga menyesatkan. Ini keutamaan orang yang punya ilmu. Ketika di masyarakat ada orang yang alim, maka diibaratkan pelita yang menyinari sekelilingnya. Karena orang yang memerintahkan tauhid, memerintahkan kembali kepada sunnah, yang melarang ini haram itu haram, yang melarang berbuat zina, yang melarang berbuat syirik, yang melarang berbuat bid'ah, yang melarang mengurangi timbangan, hanya ulama sunnah. Tidak kita jumpai di pasar orang melarang berbuat syirik, melarang berbuat bid'ah. Bahkan juga orang bisa bersepakat mari mencuri, mari mengurangi timbangan. Justru ulama sunnah adalah ulama yang paling bermanfaat di permukaan bumi. Makanya upayakan kita jangan sampai dalam satu rumah tidak ada orang punya ilmu. Jangan sampai dalam RT atau RW tidak ada orang punya ilmu. Karena apabila tidak ada orang, gelap ruangan itu, dan orang akan bertanya kepada sembarangan. Oh, yang ini keutamaan orang punya ilmu jauh
berbeda banyak manfaatnya dibandingkan dengan orang yang beribadah. Sekalipun beribadah sesuai dengan sunnah, tetapi orang yang menyampaikan ilmu lebih banyak manfaatnya. Demikian juga karena pentingnya ilmu ini, bahwasanya tidak boleh orang itu dengki, hasud atau ghibthah, ingin meniru orang lain, kecuali dua perkara. Ya, dengki itu hukumnya haram. Iyyakum wal hasad. Dengki itu maknanya dia ingin bagaimana kebaikan orang lain itu lepas dari dirinya, atau ingin bagaimana kebaikan orang lain itu agak berpindah kepada dirinya. Tapi ada dua hal. Orang itu boleh iri, boleh meniru seperti orang lain, yang kata ulama sunnah namanya ghibthah. Dua hal. Pertama dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh orang itu iri atau dengki kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Kita menjumpai orang yang Allah beri harta yang banyak, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, maka mereka habiskan harta itu, mereka belanjakan untuk kebenaran, untuk yang hak. Ini kita boleh meniru. Karena meniru seperti itu berarti bertambah banyaknya orang baik. Ini yang pertama yang boleh kita tiru, yang boleh kita iri. Nah, karena iri semacam ini, yaitu tidak membawa bahaya, bahkan memperbanyak yang baik. Jadi orang kaya, dia ahli ibadah, dia dermawan, membelanjakan hartanya hanya untuk fi sabilillah. Yang nomor dua, wa rajulun atahullahu hikmah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri hikmah. Di antara makna hikmah adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa yakdhi biha wa yu'allimuha, maka dia mengamalkan ilmu itu dan juga mengajarkannya. Maka kita tidak boleh iri kecuali dua perkara. Di antaranya kita iri, kenapa si fulan bisa menuntut ilmu dan beramal soleh, kenapa kami tidak bisa seperti itu? Ini namanya iri yang bermanfaat. Dan itulah yang dapat disampaikan, mengingat waktunya sebenarnya masih banyak sekali. Keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Namun karena waktu dibatasi dan sekarang mungkin yaitu waktunya tanya jawab. Silahkan jika anak nanti bisa menjawabnya, insyaallah anak jawab. Kalau tidak ya kami berikan kepada yang bisa menjawab. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu sesi materi dan berikutnya yaitu tanya jawab. Terlebih dahulu usaha kepada saudara jamaah. Ini ada bukunya ada buku dan nanti kita ada soal, maka silakan bertanya. Baik, pada pertanyaan yang sudah sampai di meja ini, pertama, bagaimana nasihat Ustadz terhadap orang yang kaji sering menyampaikan ilmu gitu ya, ilmu apanya dan pandai dalam berdakwah, akan tetapi juga gemar bermaksiat. Orang menyampaikan ilmu harus mengamalkan ilmunya tatkala dia mampu. Tidak boleh orang menyampaikan yang hak sedangkan dia sendiri menolak hak, meniru orang berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah. Makanya adalah terkutuk sebagaimana Allah Ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ingkar, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu memerintah orang agar berbuat baik sedangkan kamu itu lupa? Makanya manusia dengan ilmu dan amal itu ada tiga macam. Ya, pertama punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka namanya maghdub, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala.
Yang nomor dua, mereka itu beramal banyak sekali tapi tidak punya ilmu tanpa alasan, maka itu orang tersesat, abdalin. Kemudian juga yang terakhir yaitu orang yang berilmu dan mengamalkannya. Maka inilah doa yang senantiasa kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Itu jalannya, wahai Allah, orang-orang yang Engkau beri nikmat, diberi nikmat ilmu dan mengamalkannya. Dan itulah yaitu para anbiya, para rasul dan juga para sahabatnya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah ilmu dan berilah kemampuan kami untuk beramal, sebagaimana doa kita pada waktu pagi dan petang. Bagaimana doa kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu yang menjadi sebab diterima amal ibadah kita. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, sedikit tapi halal baik, itu yang kita harapkan. Karena rezeki yang banyak haram malah membuat kurang atau hilang amal ibadah kita. Yang nomor tiga, wa amalan mutaqabbalan. Diawali dengan yaitu ilmu, diakhiri dengan amal. Wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita tidak boleh berdakwah mengajak orang berbuat yang baik, tetapi orang itu meninggalkan kebaikan, kecuali meninggalkannya karena tidak mampu. Contohnya begini, ada seorang ustaz diminta untuk mengisi manasik haji atau manasik umrah. Ya, ngasih kajian, tapi ustaz ini sendiri tidak mampu umrah karena tidak ada duitnya, tidak berdosa. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Contoh yang lain, orang mengajarkan zakat, ya, menyuruh orang untuk berkorban, tapi dia sendiri orang miskin, ya, dia sendiri orang tidak mampu, memang tidak terkutuk, ya, karena dalam masalah mengamalkan perintah maka diukur dengan kemampuan, bukan dengan kemauan, tapi dengan kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, mengamalkan perintahku. Ini menurut kemampuan. Dan juga beliau mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku ini menyuruh kamu atau memerintah kamu untuk beramal sesuatu, maka laksanakan menurut kemampuan. Tapi kita kalau mampu wajib, ya. Tidak boleh kita berdakwah hanya menyampaikan tapi berbuat maksiat, iya dan billah anda. Kabura maqtan an taqulu 'indallahi ma la taf'alun. Sebenarnya apa ini? Ilmu itu tersimpan di dalam hati ataukah di pikiran? Ya, di pikiran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ya, karena pikiran juga dalam hati pula. Ya, hubungannya al-afkar dengan al-qulub. Ya, jadi tersimpan dalam pikiran pula dan juga difahami oleh hati kita. Dua yang tidak mungkin akan dipisahkan. Makanya dia mengatakan, mendoakan yaitu anak pamannya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam masalah urusan din. Wa 'allimhu ta'wil, dan berilah ilmu wahai Allah tentang tafsir, taklim yaitu takwil tentang makna Al-Qur'an. Beri ilmu disimpan dalam akal kita dan juga difahami oleh hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita belum mampu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui? Lihat dulu, belum mampu mengamalkan karena memang belum mampu kita istighfar. Makanya Allah mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita dengarkan dan kita taati, kita amalkan. Kalau kita tidak mampu istighfar, ya Allah ampunilah dosa saya. Dan Allah tidak membebankan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang kita tidak mampu, betul tidak mampu. Seperti orang yang tidak mampu salat dengan berdiri, maka dianjurkan salat dengan duduk. Tidak mampu salat dengan duduk, berbaring.
Tapi kalau tidak mau, ini yang tidak ada hukuman. Jadi kalau belum mampu, seperti kita diwajibkan untuk zakat, belum mampu, tidak dipaksakan untuk hutang-hutang melakukan zakat. Kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji adalah wajib, tapi kita tidak diwajibkan harus arisan hutang sehingga yang ambil pertama haji dulu. Nah, tapi haji hutang kan? Hutang wajib dibayar. Ya, bagaimana haji dengan hutang? Jadi kita tidak boleh memaksakan diri. Karena apa? Din itu gampang. Ad-dinu yusrun. Din itu adalah mudah. Maka tidaklah orang yang mempersulit din, melainkan dia akan dipersulit. Ad-dinu yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian itu kesulitan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk mempersulit itu. Jadi kalau kita tidak mampu, ya istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, karena Allah tidak memaksa hambanya yang sesuatu yang tidak dimampui. Wallahu a'lam bishawab. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pada hari kiamat kelak umat Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat darinya. Padahal dalam beberapa ayat disebutkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Betul. Walillahi syafa'atu jami'. Milik Allah Ta'ala syafaat itu. Jadi syafaat tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Cuma Allah memberi hak kepada hamba, mengizinkan kepada hamba-hamba yang berhak untuk memintakan syafaat dan dimintakan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Siapa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat ini? Para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, malaikat, orang-orang yang beriman, para sahabatnya, syuhada wassadiqin. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan hak dari Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat. Dan orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ini adalah orang yang ahli tauhid. Makanya nanti Rasulullah SAW mendapatkan hak dari Allah Ta'ala, yaitu syafaatul uzma. Pada hari kiamat besok, semua manusia dari anak Adam sampai akhir berduyun-duyun mencari bapaknya, itu Nabi Adam. Nabi Adam berudur untuk menjalankan salat sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sujud tidak bangun kecuali diperintah Allah Ta'ala, qum was'al, bangunlah dan kamulah minta. Yang nomor dua, yang berhak dimintakan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak ridho kepada hambanya kecuali orang yang ahli tauhid. Nah, jadi memang syafaat miliknya Allah, bahkan semua miliknya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Walillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah semua syafaat itu. Namun Allah memberikan hak kepada hamba yang beriman untuk memintakan syafaat. Jadi beliau Rasulullah SAW tidak memiliki syafaat, tapi dia mendapatkan hak dari Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat kepada umatnya yang ahli tauhid. Tapi kalau umatnya yang syirik tidak bisa. Satu contoh, Rasulullah SAW pernah izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun dosa ibunya. Nah, ibunya manusia yang pertama kali berbuat baik kepada manusia, tetapi Allah tidak mengizinkan. Hanya diizinkan beliau untuk mengunjungi di kuburan ibunya. Itu izin untuk beliau saja, tidak yang lainnya. Itu begitu menunjukkan bahwa syafaat itu miliknya Allah Ta'ala.
Namun Allah Ta'ala memberi satu hak kepada hamba yang beriman, sebagaimana perkara ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu hanya Allah yang memiliki, hanya Allah tahu. Tapi suatu saat ada sebagian hambanya diberi hak untuk mengetahui sebagian urusan ghaib untuk mengalahkan umatnya, yaitu para utusan Allah Ta'ala. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan ghaib, dan Allah tidak memperlihatkan urusan sebagian ghaibnya ini kepada siapapun kecuali utusan. Utusan itu ada utusan di langit, yaitu malaikat, dan ada utusan di permukaan bumi, yaitu para anbiya. Itu namanya kekhususan daripada keumuman. Wallahu a'lam.